Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Kelinci merupakan hewan yang lincah. Kelinci mampu mendeteksi ancaman dari segala arah karena kemampuan penglihatannya menjangkau 360 derajat, teman-teman. Gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Hewan ini hidup dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh betina yang berumur senior. Sementara itu, kebanyakan jantan muda hidup dalam kawanan yang terpisah dari para betina senior. Mengapa gajah termasuk hewan yang sangat cerdas? Selain tubuhnya yang sangat besar, otak gajah juga besar. Seekor gajah dewasa memiliki otak seberat 5,4 kg. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lemper, dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Kadang juga dirujuk sebagai khinzir bahasa Arab. Babi adalah omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Apakah babi itu pintar? Selain itu, babi termasuk salah satu mamalia yang paling cerdas dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibanding dengan anjing dan kucing. Kepiting dalam taksonomi dikenal dengan infraordo Brachyura dan merupakan kelompok hewan yang termasuk dalam bahasa ordo Decapoda, induk kelas Crustacea dari filum Arthropoda. Secara umum, kepiting dapat dikenal dari bentuk tubuhnya yang lebar melintang. Kepiting mengandung energi protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, dan omega 3. Beberapa manfaat kepiting yaitu menjaga kesehatan tulang dan jantung serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik, lepis, sisik, dan pteron sayap. Kupu-kupu dibedakan dari ngengat atau kupu-kupu malam. Perbedaan ini berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Umumnya kupu-kupu aktif di waktu siang. Kedua serangga ini mengalami metamorfosis sempurna. Mereka memulai siklus dari telur kemudian menetas menjadi ulat, teman-teman. Kura-kura adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudines atau Chelonians ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Mengenai suku-suku Testudinata, lihat pada uraian. Kura-kura biasanya hidup di berbagai macam habitat seperti hutan tropis, air tawar, hingga gurun. Namun, pada dasarnya kura-kura merupakan hewan darat. Lebah merupakan serangga penghasil madu dari genus Apis. Selain madu, lebah juga menghasilkan serbuk. Apa fungsinya lebah? Lebah di alam berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipelihara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Manusia juga memanfaatkan madu sebagai makanan serta obat. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Apakah lumba-lumba adalah paus? Mereka hidup di laut dan di sungai di seluruh dunia. Lumba-lumba adalah kerabat paus dan pesut. Ada lebih dari 40 jenis lumba-lumba. Bayi lumba-lumba yang baru lahir akan dibawa ke permukaan oleh induknya agar bisa menghirup udara. Singa laut adalah spesies pada 6 genera Pinnipedia modern. Habitat mereka meliputi perairan subarktik hingga tropis baik pada belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan dengan pengecualian di Samudra Atlantik. Singa laut merupakan keluarga Otaridae. Otaridae adalah Pinnipeda yang punya daun telinga di kepalanya. Selain singa laut, ada juga anjing laut berbulu Furcell yang termasuk keluarga ini. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo, yaitu Serpentes, dan juga merupakan anggota dari ordo Squamata. Ular dapat ditemukan di semua tipe habitat seperti hutan, padang rumput, gurun atau padang pasir, sungai, danau, dataran tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga pemukiman manusia.